semuanya, selamat pagi. Aku Jati dari kelas Nahalai mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat ibadah online di rumah aja. Tuhan Yesus berkati. Bye. Mulai hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, GPDI Karawang Resinda akan mengadakan ibadah raya di gereja. Ibadah raya Minggu di gereja akan diadakan 2 kali. Ibadah yang pertama mulai pukul 8 sampai pukul 9 pagi. Dan ibadah yang kedua akan dimulai pukul 9.30 sampai pukul 10.30. Dalam pelaksanaan ibadah di gereja, jemaat dipersilakan untuk memperhatikan tatanan ibadah baru yang disertai dengan protokol kesehatan berikut ini. Jemaat diharapkan untuk selalu menjaga jarak minimal 1-1,5 meter, kecuali jemaat yang tinggal dalam satu rumah. Jemaat diminta untuk mencuci tangan sebelum dan atau setelah ibadah di tempat cuci tangan permanen yang telah disediakan oleh gereja. Jemaat wajib menggunakan masker di luar dan di dalam gereja atau selama ibadah. Sebelum memasuki ruang ibadah, akan dilakukan pengecekan suhu tubuh. Apabila suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius, jemaat diminta untuk beribadah di rumah. Jemaat yang sedang dalam keadaan kurang sehat atau batuk, atau demam, atau flu dan lain sebagainya, dimohon untuk beribadah dari rumah. Jemaat yang pernah melakukan kontak dengan ODP, PDP, atau orang yang positif COVID-19 diwajibkan melakukan isolasi mandiri dan beribadah di rumah. Jemaat yang datang dimohon langsung masuk dan duduk di dalam gereja, dan setelah selesai ibadah, jemaat diharapkan langsung pulang dan untuk sementara menghindari bercengkerama atau berkerumun. Untuk sementara bersalaman ditiadakan. Jemaat dipersilakan meletakkan tangan di dada sebagai tanda persekutuan. Kapasitas ruang gereja dipersiapkan 50% dari kapasitas sebelumnya. Kami mohon jemaat tidak merubah posisi atau jarak kursi saat beribadah. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan serta persepuluhan, dimohon untuk menyiapkannya dalam amplop dari rumah atau amplop yang disediakan oleh gereja. Amplop persembahan dan persepuluhan dapat diberikan setelah selesai ibadah dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja di dekat pintu keluar. Jemaat dipersilakan memasukkan amplop persembahan sesuai tempatnya, yaitu kotak persembahan 1, persembahan 2, atau persepuluhan. Pada saat pelaksanaan perjamuan kudus, roti dan anggur perjamuan kudus akan diberikan saat jemaat memasuki ruang gereja dan digunakan ketika perjamuan kudus. Kepada jemaat yang berusia 60 tahun ke atas dan anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun, disarankan untuk beribadah dari rumah. Bagi jemaat yang disarankan beribadah dari rumah, dapat mengikuti ibadah live streaming atau tayangan langsung melalui akun YouTube GPDI Resinda mulai pukul 8 sampai pukul 9 pagi. Ibadah live streaming hanya akan ditayangkan 1 kali dan tidak dapat dilihat ulang. Kami mengharapkan seluruh jemaat memahami protokol kesehatan ini guna mencegah penularan dan penyebaran virus COVID-19. Apabila diperlukan, tatanan ibadah baru ini akan dilakukan perubahan atau revisi dan diinformasikan kemudian kepada jemaat. Tuhan Yesus beserta, menolong dan memberkati kita dengan kesehatan dan kekuatan, serta menjauhkan dari segala sakit penyakit. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengambil tema Dengarlah Suara Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Asman. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah. Mari kita mempersiapkan hati kita
untuk memasuki hadirat Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa di ibadah online yang kesekian kalinya. Puji nama Tuhan, selama beberapa kali kita melaksanakan ibadah online, kita rasakan kuasa Tuhan dinyatakan, kasih Tuhan dinyatakan. Pada pagi hari ini kita percaya selama kita hidup, selama kita bergerak, kehidupan akan terus berubah. Banyak hal yang berubah di sekitar kita. Bahkan saat nanti ketika pintu gereja akan dibuka, secara liturgi mungkin akan berubah. Namun satu hal yang tidak berubah Bapak Ibu, kuasa Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apapun yang berubah dalam dunia ini, yang kita harus percayai, Tuhan tidak pernah berubah dalam kasih-Nya kepada anak-anak-Nya. Kami undang Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah online kita pada pagi ini dengan satu pujian yang menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberi penghiburan, kekuatan, keselamatan bagi umat-Nya. Kita katakan, Yesus Tuhan penyelamatku. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Yesus Tuhan, satu-satunya penyelamat kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan penghibur, penghibur
Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padaku, seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Oh, haleluya. Engkau Tuhan, ajaib, ajaib perbuatanmu. Engkau Tuhan, Engkau yang layak. Engkau layak terima pujian. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Haleluya. Ajaib, ajaib namamu Tuhan. Tiada Allah yang sepertimu Tuhan. Allah yang berkuasa dalam hidup kami.
pujian, hormat, syukur kami naikkan bagi nama-Mu yang agung dan perkasa. Nama di atas segala nama. Ajaib Kau. Nama yang ajaib. Ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan kami kembali diberi kesempatan untuk memuji Engkau, Amin. Benar. untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Yesus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Baik buat kami Yesus. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Setiap umat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu tak terbatas. Amin. Terpujilah. Pimpin setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Pimpin ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Amin. Benar. Karena hati kami rindu Tuhan untuk senantiasa Tuhan berada di dekat Engkau. Amin. Berada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkaryalah ya Roh Kudus pada pagi hari ini Tuhan. Amin. Engkau memberkati setiap kami yang melayani, setiap kami yang beribadah pada pagi ini Tuhan. Kami undang kuasa-Mu hadir tengah-tengah ibadah online kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuliakan nama Tuhan di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur melalui pujian kita kepada Tuhan. Kita menyatakan, kita mau bersyukur karena kebaikan Tuhan. Katakan Tuhan adalah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Oh haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan tak akan pernah beranjak dari kami Tuhan. Oh haleluya. Ku mau selalu bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu. Amin. Haleluya. Katakan sama-sama. Ku mau selalu
selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu, kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan menerima kebenaran akan firman Tuhan. Kita percaya di tengah persoalan yang kita hadapi hari-hari ini dengan adanya wabah COVID-19, kita percaya ada rancangan Tuhan yang indah buat anak-anaknya. Ada rancangan Tuhan, rancangan yang penuh damai sejahtera untuk kita semua. Kita angkat pujian yang berkata, penyertaan Tuhan itu sempurna adanya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap rancangan-Mu Tuhan, untuk setiap penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Haleluya. Jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan, nyata di dalam hidupku.
rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Taatmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rancangan-Mu bukanlah rancangan kami Tuhan. Kami percaya hanya rancangan-Mu lah Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Rancangan yang penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi pengakuan kami Bapa, bahwa sungguh hanya rancangan-Mu yang sempurna, hanya penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Di tengah persoalan sekalipun, di tengah badai sekalipun Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Tuhan selalu ada bagi kami. Kehadiran-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan, ini boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar hamba-Mu berbicara Tuhan, Kau urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, setiap perkataan firman yang keluar dari hamba-Mu, itu tidak akan pernah sia-sia dan tidak akan pernah berlalu begitu saja. Tapi akan mengerjakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan, mereka mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yang percaya saat firman Tuhan ditaburkan, ada berkat Tuhan yang mengalir di setiap rumah umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Pagi ini kita boleh bersyukur atas rahmat Tuhan yang begitu ajaib.
kita akan kembali mendengar firman Allah lewat live streaming ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Allah, baik yang ada di rumah, kita boleh duduk diam mendengar firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa dalam sorga, pada pagi ini kami datang bersyukur kepadamu, betapa kami sangat berterima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan, di mana kami boleh ada dalam keadaan yang sehat, kami diberi kekuatan, kami diberi kemampuan untuk sampai hari ini ada, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bersyukur kami hari ini kami juga akan mendengar kebenaran firman Allah, menjadi bekal bagi kami, hidup kami. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa firman-Mu kami tidak berdaya ya Tuhan. Karena itu kami mohon pengurapan yang khusus terjadi atas hamba-Mu pada saat pagi ini. Biar Engkau membuka rahasia-rahasia firman Allah, supaya kami yang mendengar diberkati, yang mengalami kelemahan diberi kekuatan, yang menghadapi persoalan diberi jalan keluar, yang menghadapi sakit penyakit Tuhan berikan kesembuhan lewat kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat pagi ini kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam semua, selamat hari Minggu. Kita akan kembali mendengar firman Allah dalam ibadah live streaming ini. Kita akan membuka firman yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ke 8. Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 8 saya akan bacakan bagi saudara dan saya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menambah ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa." Saudaraku, kalau kita melihat firman Allah, kita belajar hal ini, betapa kita melihat kuasa Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu berkuasa. Dari dulu sampai hari ini, kuasa Tuhan tetap sama. Dan kalau kita melihat pembacaan firman Allah ini, kita belajar lewat pengalaman-pengalaman murid-murid bersama dengan Tuhan. Saudaraku, murid-murid pada waktu itu, dia adalah seorang pekerja nelayan yang betul-betul dia mengalami hari itu. Hari yang dia rasa begitu susah, dia merasa begitu sulit karena tidak mendapat apa-apa di dalam kehidupannya sebagai seorang nelayan. Dan saudaraku, seorang nelayan adalah suatu dasar utama yang dia miliki adalah pengalaman untuk dia menjadi seorang nelayan itu. Dia bekerja, dia mencari ikan, dan dengan segala upaya yang dia buat pada waktu itu, murid-murid di dalam ayat yang kelima, murid-murid sepanjang malam dia bekerja keras, tapi
dia tidak dapat apa-apa. Tidak ada hasilnya. Mungkin dalam pemikiran ini murid-murid merasa kecewa, saudara. Merasa, aduh sudah kerja keras begini kok nggak ada hasilnya. Dia merasa suatu kehidupannya merasa sangat susah karena tidak mendapatkan apa-apa. Upaya yang dia lakukan untuk mencari ikan tidak ada hasil. Tapi kita melihat dari ayat yang pertama dan ayat yang keempat, mereka semuanya mendengar firman Allah pada waktu Yesus naik ke sebuah perahu Simon. Mendengar firman Allah. Dan Tuhan mengutamakan segalanya adalah kebesaran Allah, keagungan Tuhan. Memberitakan firman Allah menjadi prioritas utama di dalam pribadi Yesus. Setelah dia melakukan pemberitaan firman Allah, kan orang banyak itu yang datang. Saudaraku, bukan Tuhan nggak tahu, jerilah Simon. Upaya Simon untuk menjala ikan, mencari ikan, bukan Tuhan nggak tahu. Tapi setelah Tuhan selesai memberitakan firman Allah, maka Tuhan melakukan apa yang tidak dipikirkan oleh murid-murid, apa yang tidak pernah diduga. Maka Tuhan lakukan itu. Maka itu sebenarnya saudaraku, murid-murid itu sudah melakukan kerja keras dengan upaya yang begitu gigih, saudara. Enggak ada hasilnya, makanya jalan mereka cuci, sudah selesai mereka. Sudah mau pulang sebenarnya. Tetapi Tuhan mengerti kebutuhan mereka. Tuhan mengerti apa yang menjadi kekurangan mereka. Makanya di ayat yang keempat, Tuhan berkata begini, setelah selesai berbicara, berkatalah kepada Simon, Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam. Yang tadinya di tempat yang dangkal, Tuhan bilang bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, Simon berkata di ayat yang kelima, sudah sepanjang malam, saudaraku, sudah bekerja keras, tidak dapat hasil apa-apa. Sungguh sangat menyedihkan pada waktu itu. Tapi Tuhan memberikan penghiburan kepada murid-murid. Simon sempat berargumen, saudaraku, sudah sepanjang malam Tuhan, aku sudah menjala ikan, tapi nggak ada apa-apa, nggak ada hasil apa. Tetapi karena hebatnya Simon, tetapi karena engkau menyuruh aku tebarkan jala juga. Dari bahasa ini, saudaraku, Simon sebenarnya ragu-ragu, saudaraku. Simon sebenarnya apa iya bisa terjadi? Sedangkan dia sudah berusaha sepanjang malam, saudaraku. Bayangkan tuh, sepanjang malam. Simon bukan seorang nelayan biasa, saudaraku. Hari-hari kehidupannya memang sebagai seorang nelayan, untuk pekerjaan menjadi habitat sebagai seorang nelayan, saudaraku. Dia sudah pengalaman, saudaraku. Tapi ini berbeda, saudaraku. Pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, tebarkan jalamu ke tempat yang agak dalam, saudaraku. Oleh karena engkau menyuruh aku. Saudaraku, hari-hari ini kita mungkin mengalami seperti murid-murid. Usaha kita agak susah. Ya, banyak orang yang hari-hari ini juga mau dagang apa lagi saya gitu loh. Sedangkan jerilelah saya juga nggak ada hasilnya. Bahkan banyak orang yang di PHK karena peristiwa COVID ini. Dan tidak sedikit orang yang mungkin hatinya sudah mulai tawar. Iring Tuhan kok seperti ini. Tidak kunjung datang pertolongan Tuhan, yang terjadi malah saya semakin sulit. Uang saya semakin menipis, di bank juga uang saya terbatas. Saya harus bagaimana Tuhan? Saya harus berbuat apa lagi Tuhan? Dengan kondisi yang seperti yang kita alami sekarang ini. Tidak dapat kita prediksi, kita tidak dapat pungkiri saudara keadaan kita hari-hari ini. Kapan berakhirnya kita nggak pernah tahu, saudara.
Bahkan ada beberapa postingan saya melihat 2000 berapa itu 2003 baru selesai. 2023. Wah, lama banget gitu kan. Itu kan baru baru kira-kira Saudaraku. Kita nggak tahu Saudaraku. Tapi yang kita harus garis bawahi bahwa pertolongan Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan gerejanya, di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan begitu saja keadaan ini di dalam pribadi kita, kesukaran kita. Seperti murid-murid Saudaraku, dalam kesukaran, dalam keadaan di mana dia tidak punya apa-apa Saudaraku. Justru Tuhan ingin melihat apakah di tengah-tengah kesulitan ini kita masih bisa mendengar suara Tuhan. Makanya firman Allah hari ini saya beri judul, dengarlah suara Tuhan. Masih adakah jemaat Tuhan di GPD Philadelphia ini mendengar suara Tuhan? Suara Tuhan itu bisa terjadi kapan saja, Saudaraku. Memang ada beberapa suara di dalam hidup manusia. Ada suara Tuhan, suara hati nurani, ada suara setan, Saudara, suara iblis. Pilihan kita adalah kita mau mendengar suara Tuhan yang membangun kita, yang memotivasi kita, yang membuat kita tidak letih, yang membuat kita semangat, yang membuat kita percaya terus bahwa Tuhan selalu ada dan Dia tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Dan telinganya tidak pernah tertutup bagi kita yang percaya. Saudara. Mungkin orang lain tertutup telinganya jeritan kita, tangisan kita untuk kita minta tolong. Saudara kita barangkali tertutup telinganya, bahkan saudaraku, tidak sedikit saudara kita pribadi pun kita susah, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Malah kita mungkin dikatakan, kamu kurang berdoa, kamu kurang percaya, tidak ada pertolongan, saudaraku. Tidak sedikit hari-hari ini, saudara. Bahkan orang sudah mulai kehilangan kasih. Yang sesungguhnya, saudaraku, kasih itu harus terus mengembang dan menjadi sempurna. Bukannya kita makin hari dalam kondisi seperti ini, kita semakin cuek dengan setiap orang percaya, dengan sahabat kita. Kita nggak peduli lagi, saudaraku. Kita selamatkan diri kita masing-masing. Kita melihat kalau pembacaan firman Allah ini, saudaraku, dalam peristiwa ini, pengalaman murid-murid menjadi suatu pengalaman yang luar biasa. Di mana pertolongan Tuhan tidak terlambat banget. Dan pertolongan Tuhan juga tidak sedikit banget, enggak. Pertolongan Tuhan itu sampai berlimpah-limpah. Orang boleh resesi, saudaraku. Boleh depresi hari-hari ini. Karena mereka jauh dari Tuhan. Karena mereka tidak mengerti rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga apa yang dia buat hanya keinginan-keinginan manusiawi saja. Tidak sedikit orang berbagai cara untuk mencari uang. Halal atau tidak halal, tabrak terus. Karena keinginan, karena emosi jiwa, karena tidak merasa tidak ada lagi jalan, saudaraku. Betapa mengerikan, saudaraku, hari-hari ini kalau tidak ada Yesus dalam diri orang percaya. Kita kembali kepada firman Allah, saudaraku. Karena Engkau Tuhan, ingat, ini yang kita garis bawahi, saudaraku. Simon, karena Engkau yang menyuruh aku akan menjala juga. Kalau hari-hari diperhadapkan saudara dengan situasi yang genting, dengan situasi yang sangat tidak nyaman, saudaraku.
Kalau Tuhan berbicara atasmu, lakukan itu. Dan orang yang mendengarkan suara Tuhan, saudaraku, adalah orang yang intim dengan Tuhan. Perhatikan. Orang yang dapat mendengar suara Tuhan adalah orang yang intim dengan Tuhan. Keintiman di tengah-tengah COVID-19 ini, saudaraku, harus kita bangun setiap hari. Maaf saudaraku, saya ini hari-hari saya merasakan bahwa hidup ini memang titipan Tuhan gitu. Jadi saya nggak akan membuang waktu-waktu saya untuk saya nggak hidup bersekutu dengan Tuhan. Justru Tuhan sangat mengerti saudara kerinduan kita ini. Tuhan itu sering membangunkan tidur saya itu jam 3, jam 4, setengah 3 harus bersekutu. Itu nggak mudah saudaraku. Sedangkan saya harus usaha dari pagi setengah 7 udah harus siap. Kerja jam 7 sudah buka toko dan harus kerja. Harus berdagang sampai sore saudaraku. Itu capek saudaraku. Tapi Tuhan beri sehat sama saya gitu. Bahkan kalau saya tidur sampai larut gitu, setelah doa jam 12 gitu, tetap aja jam 4 saya harus bangun saudaraku. Kalau secara fisik saya lemah saudaraku. Tapi Tuhan yang saya sembah ini, Tuhan yang hidup dan berkuasa dan mengerti batinku dan hatiku, kerinduanku untuk menyembah Dia. Itu yang Tuhan berikan kekuatan kepada saya. Tuhan memang hebat saudaraku. Tiada duanya, tiada bandingnya Tuhan Yesus. Makanya saudara, mengambil pelajaran lewat murid-murid bahwa firman Allah itu memang hidup dan berkuasa. Kalau kita lakukan ini di tengah-tengah COVID-19 dengan cara-cara manusia, kita gagal saudara. Dengan cara Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kita melihat di tengah-tengah COVID, di tengah-tengah penderitaan, di tengah kesukaran, di tengah-tengah orang lagi banyak berduka, saudaraku. Tuhan membukakan pintu-pintu berkat yang berlimpah-limpah terjadi. Dan murid-murid ini mendengar suara Tuhan. Memang suara Tuhan bisa secara audible dia berbicara atas kita. Seperti Musa. Seperti Elia, seperti nabi-nabi Tuhan di zaman perjanjian lama. Dan seperti murid-murid. Juga Tuhan berbicara lewat visi, saudaraku. Lewat mimpi, seperti Daniel. Tuhan berbicara lewat pembacaan firman. Mungkin lewat alam semesta terjadi sesuatu. Mungkin Tuhan punya rencana, saudaraku. Tetapi bagaimana kita menangkap suara Tuhan itu kalau kita tidak intim dengan Tuhan? Nggak bisa, saudaraku. Kita juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan lebih intim lagi, saudaraku. Melayani. Kita dibuat sama Tuhan hari-hari ini. Dibuat sama Tuhan untuk lebih lagi, saudaraku. Kita melayani musik, kita melayani ya sebagai WL, sebagai apapun, sebagai pemusik, sebagai sound system, siapa saja yang melayani Tuhan. Biarlah persembahkan hidup kita ini untuk Tuhan dan untuk kemuliaan, bukan untuk kebanggaan sebagai pemusik, sebagai pemain, sebagai song leader, ataupun sebagai apapun di dalam pelayanan, biarlah untuk Tuhan. Karena hidup kita itu titipan sementara, saudaraku. Karena persembahkan untuk kemuliaan namanya. Puji Tuhan, saudaraku. Saudara, biarlah yang ada di rumah, saudaraku, mendengar firman Allah ini, live streaming ini. Saudara sedang diperhatikan Tuhan. Saudara sedang dibawa oleh Tuhan untuk lebih lagi intim dengan Tuhan. Kembali saya akan melihat firman Allah ini dalam ayat kelima. Saya senang banget, saudaraku. Simon menyuruh guru,
Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, ingat, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Amin, luar biasa. Setelah mereka melakukan perintah Tuhan ini, mendengar suara Tuhan ini, saudaraku, maka mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak, saudaraku. Sejumlah ikan yang besar-besar. Jadi di tengah-tengah kesukaranmu, saudaraku, Tuhan ingat tidak pernah kehabisan cara untuk memberikan berkat-Nya atasmu berlimpah-limpah. Kalau engkau mendengar suara Tuhan dan melakukan, ingat, setelah mendengar firman Allah ini melakukannya, maka mujizat itu terjadi. Dan murid-murid menangkap ikan yang sangat besar, saudaraku. Bayangkan, saudaraku, jala mereka mulai koyak. Ini ikan apa, saudaraku, sampai besar banget? Mungkin kalau saya bahasa saya, saudaraku, mungkin belum pernah selama murid-murid sebagai seorang penjala ikan yang bertahun-tahun bergelut di dunia, ya, sebagai seorang penjala ikan, belum pernah melihat jala mereka ini sampai koyak. Makanya dalam ayat yang ke-8, Simon, kita baca, ini luar biasa, saudara. Ketika Simon melihat hal itu pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa. Bayangkan, saudara, Simon sampai nggak tahan, saudaraku. Baru kali ini aku melihat mujizat ini. Baru kali ini aku melihat bagaimana Allah bekerja begitu dahsyat. Pengalaman Simon ini menjadi pengalaman kita, saudaraku. Betapa kita harus mendengar suara Tuhan dan melakukan perintah-Nya. Pergilah Tuhan daripadaku. Aku ini orang berdosa. Aku gak layak, Tuhan. Simon bisa menangis, saudaraku, karena dia merasa waktu itu sebelum melihat mujizat ini, semalam-malaman dia merasa dia kuat. Dia merasa dia bisa. Dia sudah tidak libatkan Tuhan lagi. Dia merasa dia mampu. Apa yang dia dapat? Nggak dapat apa-apa, saudara. Tapi dia melihat, saudaraku, bagaimana dia mentaati firman Allah ini. Mujizat itu terjadi. Kalau saudara hari-hari ini mungkin banyak hal yang terjadi di dalam pribadimu, keluargamu, anak-anakmu, saudaraku. Kesulitan, penderitaan, kekurangan, keuangan kita menipis, saudara. Percayalah jikalau engkau intim dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan engkau kekurangan. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau di tengah-tengah kesukaran ini. Tuhan melepaskan engkau, Tuhan membebaskan kita dan memberikan masa depan kita dan memberikan suatu pertolongannya, dan Tuhan memberkati sampai tidak pernah kita duga hal ini terjadi. Berkat-berkatnya dilipat gandakan. Saudaraku, betapa luar biasa, saudaraku, firman Allah ini, saudaraku. Saya pun merasa, Tuhan, bahwa engkau ada di tempat ini walaupun tidak ada orang, cuma hanya beberapa saja, pelayan-pelayan musik. Tapi kita merasakan bagaimana mujizat-mujizatnya itu tetap masih ada.
Saya bangga memiliki Tuhan, saudaraku. Yang paling saya terkesan dengan murid-murid, saudaraku. Setelah dia menjala ikan begitu besar, saudaraku. Dia kasih aba-aba, saudara. Dia kasih kode, saudaraku. Dari ayat kita baca, saudaraku. Ya, kita baca ayat tadi. Dari ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka mendapatkan sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bayangin, saudaraku. Saya nggak bisa bayangkan, saudaraku, pengalaman itu waktu hidup mereka bersama dengan Tuhan. Perahu mereka tuh hampir tenggelam. Mereka kasih isyarat. Mereka kerjasama, saudaraku. Tidak dibawa sendiri berkat-berkatnya itu. Mereka ada keunitian. Unity, bersatu, saudaraku. Gereja nggak boleh terpecah-pecah. Gereja nggak boleh mementingkan sendiri-sendiri, saudaraku. Keunitian kita bangun di tengah-tengah virus corona ini, kita bangun doa bersama. Walaupun lewat di rumah kita doa bersama dengan keluarga kita, saling mendoakan. Saudara, gereja kita, anak-anak Tuhan di gereja-gereja di tempat yang lain, kita doakan mereka. Kita unity, saudara, kita bangun kesatuan hati. Mereka tidak sendirian, saudaraku. Maka berkat itu terbagi-bagi. Sampai mereka melihat perahu mereka hampir tenggelam. Berapa kali menjala, saudara, kalau begini. Perahu mereka hampir tenggelam. Saya pernah mendengar, saudaraku, keponakanku itu di Medan itu punya perahu nelayan, bukan nelayan biasa, seperti kayak dia punya pukat harimau, saudaraku. Kapal besar gitu. Itu aja kalau sekali jaring itu banyak kayak gitu. Ini Tuhan buat mujizat seperti itu, saudaraku. Sampai perahu mereka hampir tenggelam, saudaraku. Belum pernah terjadi selama murid-murid menjadi seorang nelayan. Dan baru kali ini dia berjumpa dengan Tuhan. Dia intim dengan Tuhan. Mujizat itu terjadi besar-besaran. Karena itu firman Allah ini membangun kita bersama. Yuk kita bangun keunitian sebagai gereja Tuhan. Sampai Tuhan datang kedua kali, saudara. Kita boleh melihat banyak nubuatan-nubuatan yang terjadi. Hari-hari ini, saudara. Penggenapan firman Allah ini benar-benar sedang terjadi. Bahkan ada beberapa hamba Tuhan, seorang visioner dipakai Tuhan. Tuhan akan mencurahkan rohnya. Lebih dari Pantekosta pertama. Pantekosta pertama dalam Kisah Rasul pasal 2 dan 3 dan seterusnya. Gereja begitu luar biasa, saudara. Apa yang dibuat oleh gereja pada waktu keintiman dan kesatuan, keunitian yang dia bangun. Dan apa yang terjadi dengan keunitian gereja pada waktu itu dalam Pantekosta yang pertama, saudara. Gereja menjadi gempar, ribuan orang bertobat, saudara. Merinding saya, saudara. Karena kesatuan hati yang dia bangun. Saya percaya, saudara, gereja sedang dibawa ke satu keunitian, saudara. Kita nggak boleh berkata, wah ini gimana yang terjadi. Tuhan sedang menggenapi firman. Kalau tidak terjadi begini, kemungkinan, saudaraku, saya nggak bisa katakan seutuhnya. Kemungkinan, saudara, gereja itu menjadi sangat sombong, saudara. Kenapa? Semua fasilitas sudah tersedia. Mau makan di mana tinggal berangkat.
Mau makan A, mau makan B, mau makan C. Mau makan kaki 4, kaki 5, kaki 6 gampang saudara, karena berkat berlimpah. Dengan peristiwa ini saudaraku, Tuhan sedang kembali menyadarkan hidup manusia dan gerejanya. Jangan pernah sombong. Jangan pernah mementingkan pribadi-pribadimu sendiri saja. Bangun keunitian dalam doa. Bangun keintiman dengan Tuhan. Bila saatnya, kalau Tuhan mencurahkan roh api Pantekostanya, mungkin yang kedua atau yang ketiga kali generasi ini akan terjadi, maka pemulihan itu benar-benar terjadi. Tuhan akan curahkan rohnya di tengah-tengah kesulitan ini. Tuhan sayang dengan gerejanya. Tuhan akan membawa gerejanya sama seperti Dia. Bukan sama seperti Bapak kita yang melahirkan kita. Bukan sama seperti pendeta kita. Tidak. Tuhan sedang bawa gerejanya serupa dengan Yesus. Dalam penderitaan. Dalam penyalibannya. Dalam kerendahan hati. Dalam kesabarannya. Dalam penguasaan dirinya. Dalam keunitiannya. Tuhan sedang bangun itu. Adakah iman di bumi ini bila Dia datang kedua kali? Adakah percayamu semakin luar biasa atau sebaliknya? Saudara semakin jauh dari Tuhan. Biarlah kita bangun bersama seperti murid-murid. Keunitian kita bangun. Kebersamaan kita bangun. Lewat doa, halo, gimana kabar? Masih berdoa? Masih terus menyembah? Kita bangun, saudaraku. Walaupun kita punya masker, tapi kita punya WA. Amin. Saling menguatkan. Dengan bahasa kata-kata. Maka saudaramu akan terbangun. Maka keluargamu akan terbangun. Jadi saya percaya hari ini lewat firman Allah ini saudaraku, Tuhan sedang membawa dan Dia ada di perahu kehidupan. Dia tidak pernah lepas dari itu. Kita ingat saudaraku, dalam Injil Matius juga, pada waktu murid-murid dihajar badai yang besar. Angin topan yang sangat keras. Sampai murid-murid pucat, pasi, ketakutan yang luar biasa. Tapi Tuhan saudaraku, di tengah-tengah badai yang besar itu Dia tertidur saudaraku. Tapi murid-murid, dia seorang nelayan yang hari-harinya ada di laut. Hari itu betul-betul ketakutan yang sangat luar biasa. Sampai ada seorang murid berkata, Tuhan membangunkannya dan berkata, Tuhan kami ini akan mati binasa. Bangunlah. Pesan saya, jangan biarkan Tuhan tidur di dalam batra kehidupan. Dibangunkan Tuhan. Tuhan menghardik angin itu. Diam, tenanglah, teduhlah. Tidak pakai hitungan jam saudara. Hari itu juga, teduhlah. Badai itu berhenti total. Sampai murid-murid berkata begini, orang apakah ini? Siapakah dia ini? Saudaraku, kalau engkau membangun keintiman dan keunitian, orang apakah ini? Siapakah anak Tuhan ini? Siapakah di GPD Philadelphia ini begitu baik? Tidak ada kesombongan, tidak ada kecongkakan di dalam dirinya.
Dia benar-benar orang baik. Bukan mencari kepujian manusia, tapi karena ada Yesus di situ, di perahu hidupnya. Biarlah hari-hari ini sediakan hatimu. Dengarlah suaranya. Bangunlah keintimanmu. Bangunlah loyalitasmu. Bangunlah kesetiaanmu terhadap Tuhan. Bangunlah kasih. Melebihi segala. Hukum yang paling terutama kasih. Kalau ada kasih, ada kebersamaan. Kalau ada kasih, ada kerendahan hati. Kalau ada kasih, ada saling peduli. Kalau ada kasih, dia tidak serakah. Tuhan menyediakan berkat bagi kita semua lewat pemberitaan firman live streaming ini. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menyertai saudara. Tuhan sedang berbicara atas hidupmu masing-masing. Di dalam rumahmu, dalam keluargamu. Tuhan sedang membangun hidup yang semakin baik. Hidup yang semakin indah. Dan menjadi berkat. Utamakanlah kasih lebih dari segalanya. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah mendengar kebenaran firman Allah. Kami merasa hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan pertolongan-Mu. Kami merasakan firman-Mu menjadi kekuatan baru. Firman-Mu juga menyembuhkan hidup kami. Firman-Mu merubah karakter kami. Karakter kami ini seringkali enggak benar. Tapi firman-Mu merubah hidup kami. Membawa kami untuk takut dan tunduk padamu. Firman-Mu juga menjamin masa depan kami. Firman-Mu juga menyediakan berkat yang berlimpah-limpah bagi kami. Firman-Mu mengangkat kami. Firman-Mu juga peduli kepada kami. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini. Kami sangat bersyukur kepada-Mu. Bahwa Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Damai sejahtera, sukacita dalam kekuatan Roh Kudus memberkati kita semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Wadah Dana Kasih GPDI Karawang Resinda mengelola dana dari jemaat yang selanjutnya disalurkan bagi jemaat yang memerlukan. Dana yang disalurkan berupa beasiswa pendidikan serta dukungan pemulihan kesehatan bagi jemaat lanjut usia dan Naomi. Selama masa pandemi COVID-19, Wadah Dana Kasih tetap melakukan aktivitas pengelolaan dan penyaluran dana seperti biasa. Bagi jemaat yang akan melakukan pengambilan dana kasih bulan Juni, dapat menghubungi Bapak Agus Sukiyatna di Money Changer Cahaya di Jalan Tuparev. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengambil bagian berkat dalam dana kasih GPDI Karawang Resinda. Berkat dapat disalurkan melalui transfer ke rekening dana kasih atau dalam bentuk tunai
yang dapat diserahkan secara langsung kepada Bapak Agus Sukiyatna atau Bapak Handoko atau Bapak Tony. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang sudah memberikan kita kekuatan yang baru pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang membuat kita tambah hari harus tambah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa di tengah badai sekalipun percaya Tuhan ada, menolong, melindungi anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Puji akan nama Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan untuk ibadah online untuk sementara waktu, kemungkinan besar sampai di akhir bulan ini saja. Di bulan depan, kalau tidak ada perubahan, kita akan kembali beribadah di tempat ini. Mari Bapak Ibu, kita doakan bersama-sama agar gereja dapat kembali melakukan ibadah, berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan untuk kita memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Tentunya ibadah yang akan kita lakukan nanti akan banyak berubah Bapak Ibu. Namun perubahan itu tentunya ada perubahan yang baik. Kalau sebelumnya Bapak Ibu masuk gereja memberi salam kepada para pelayan Tuhan yang ada di pintu utama gereja, nanti mungkin salam itu akan diganti dengan salam yang berbeda, yaitu dengan menepuk dada. Jadi nanti jangan heran kalau Bapak Ibu tidak beri salam secara bersentuhan, ya, karena akan banyak sekali perubahan. Kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Demikian juga nanti Bapak Ibu akan disediakan tempat untuk membersihkan diri dalam hal mencuci tangan sebelum masuk ke gereja, dan juga kapasitas gereja akan dibatasi. Jadi 50% Bapak Ibu untuk kehadiran jemaat Tuhan. Namun gereja akan membuat 2 kali ibadah. Ya, ibadah yang pertama itu mulai pukul 8 pagi sampai pukul 9 pagi. 1 jam. Nanti untuk ibadah yang berikutnya, ibadah kedua, itu mulai pukul 10:30 sampai dengan 10:30 siang. Kita doakan agar rencana ini berjalan dengan baik, dan Bapak Ibu juga nanti akan beribadah dengan nyaman di tempat ini tanpa ada kekhawatiran. Kami harapkan Bapak Ibu juga persiapkan diri kita. Ya, jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah saat nanti kita sudah mulai bergereja kembali. Ya, karena kita percaya kalau kita ingin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan melindungi kita. Puji nama Tuhan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk nanti ibadah yang akan dilaksanakan di awal bulan Juli, tepatnya tanggal 5 Juli. Jadi untuk ibadah pertengahan minggu dan ibadah di setiap wadah yang ada nanti akan diinformasikan lebih lanjut dari pihak gereja, akan disampaikan nanti mungkin oleh Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Betapa kita bangga memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Dengan kasih Tuhan nanti Bapak Stefanus akan tutup dalam doa dan kita akan menerima doa berkat. Kita angkat lagu pujian yang berkata, sebab kau besar karena perbuatanmu ajaib. Sebab kau besar
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Terima kasih banyak Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur buat lawatan Tuhan terjadi atas kami. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan, WL Singer Musik, Sound System, berkati, pakai beliau menjadi alat bagi kerajaan Allah. Berkati segala apapun pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu. Terima kasih buat ibadah yang diberkati pada pagi ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah, kami berpisah pulang satu dengan yang lain, tapi berkat dan janji Tuhan tetap menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami. Dan angkat tanganmu akhirnya saudaraku, pada saat pagi ini pulanglah, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai, menguatkan, menghibur saudara, memberkati saudara mulai saat ini, besok sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah live streaming ini. Di dalam nama Yesus kami sudah diberkati. Haleluya. Amin.